Kita akan lihat situasi terkini di kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo maupun di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Di dua lokasi ini ada rantis atau kendaraan taktis yang masuk ke area yang diberikan garis polisi sejak sekitar pukul setengah 4 sore tadi. Tim dari Brimob, Propam maupun Inavis sudah berada di dua lokasi ini di kediaman Irjen Verdi Sambo, baik kediaman pribadi maupun di sekitar kediaman dinas Verdi Sambo. Memang belum ada keterangan pasti dari para pihak terkait, dari personel Polri yang ada di lokasi, ada apa, kenapa harus dipasang garis polisi, kenapa juga ada kendaraan taktis dan personel lengkap bersenjata laras panjang, baik itu dari Brimob, juga ada personel dari Propam dan Inavis di lokasi. Sementara biasanya kedatangan tim Inavis itu terkait dengan olah TKP, dan kita akan tanyakan ini soal proses apa yang biasanya terjadi di lokasi tempat kejadian perkara. Kita tahu kalau di kediaman dinas adalah tempat tewasnya Brigadir Yosua, apalagi jelang penetapan tersangka baru kasus pembunuhan Yosua oleh Kapolri yang akan diumumkan sore ini. Saya akan tanyakan ini langsung kepada mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlyan, yang saat ini berada di Tasik, Jawa Barat. Selamat petang, Pak Anton. Selamat petang, selamat sore, Mbak Priska. Selamat petang, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Kalau kita lihat saat ini gambar di lokasi, Pak Anton, ada kendaraan taktis, ada tim Inavis, ada Brimob, ada Propam. Proses apa yang biasanya terjadi di lokasi, bahkan ada garis polisi di sini? Yang jelas, polisi ini pasti datang ke tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pidana terjadi. Tidak mungkin misalkan warung atau pasar ya dipasang polis lain. Dipasang polis lain artinya di sana terjadi sebuah peristiwa pidana. Apalagi datang Inavis, datang sidik jari, ini ingin mengetahui jejak-jejak apa yang ditinggalkan di TKP tersebut. Misalkan untuk Inavis, kan itu ada reagen untuk mengecek apakah ada ceceran darah, apakah ada peninggalan rambut, kuku, kulit, dan lainnya. Itu bisa langsung diperiksa di sana. Karena kalau darah itu biasanya, saya kalau pakai reagen dengan tim Inavis itu langsung kalau ada sesuatu yang dicurigai itu warnanya itu menjadi biru. Itu berarti darah manusia. Kalau darah hewan tidak berubah gitu. Tapi ketika darah manusia akan langsung berubah, akan diketahui bahwa di sini ada bekas titik darah manusia. Dan darah itu pun juga sebagaimana pernah saya sampaikan, sampai 15-20 tahun itu walaupun sudah dicuci itu masih akan muncul itu. Dan keduanya juga untuk menentukan TKP itu sendiri, karena di TKP ini biasanya ada ring 1, ring 2, ring 3. Mana ring 1? Ring 1 itu area inti tidak boleh didatangi oleh siapapun juga. Jadi ketika ada pejabat biasanya di ring 2 atau di ring 3, sekalipun mohon maaf setingkat pejabat Kapolri. Di ring 1 itu tidak boleh. Yang boleh itu hanya penyidik yang memang menangani. Jadi kalau TKP sudah dimasuki oleh A, B, C, D, itu artinya TKP itu sudah rusak. Itu yang saya alami dari dulu. Ya sekalipun siapapun juga dulu, karena saya pejabatnya saat itu Kapolda, Dirserse sendiri menghormati bagaimana independensi atau independen penyidik itu sendiri. Pak mohon izin, Pak mohon maaf, ini belum boleh dibuka. Dan selama proses berlangsung itu sebelum betul-betul P21 itu TKP ini ya tetap akan ditutup sesuai dengan kebutuhan. Kecuali kalau memang TKP ini sudah dikatakan clear, ya baru TKP ini dibuka. Tapi itu pun juga pasti akan ada tanda-tanda khusus, baik tanda panah, jalan keluar, jalan masuk, dan lain-lain. Itu yang saya ketahui. Jadi intinya di tempat tersebut terjadi peristiwa pidana, baik di kediaman maupun di rumah dinas dari
Pak Freddy Sambo. Oke, jadi sudah pasti ini adalah rangkaian untuk mengecek olah tempat kejadian perkara, lokasi terjadinya peristiwa pidana, begitu Pak Anton. Yang menarik saya mau tanyakan begini, tadi kan Pak Anton bilang bahwa memang reagen itu bisa muncul, taruhlah bekas di tempat kejadian perkara misalnya darah tadi bisa 15 sampai 20 tahun. Tapi dalam hal TKP, satu sudah rusak atau sudah lewat waktu kalau kita hitung sekarang sudah 1 bulan, apakah ini akan memengaruhi kesulitan Inavis untuk mengolah tempat kejadian perkara untuk memastikan tadi, untuk mencari fakta-fakta yang ada di lokasi? Ya jelas yang paling baik adalah yang paling cepat. Seperti sidik jari saja kan cuma 6 jam gitu kan kekuatannya itu. Ya. Waktu saya nggak tahu sekarang ya. Tapi kalau darah, ya mohon maaf saya bukan membanding-bandingkan. Waktu Marsina, saya ini sudah lebih dari 10 tahun TKP ini. Saya olah kembali masih bisa. Jadi kalau masih 30 hari insya Allah, apalagi ini tim Inavis dengan sebuah teknologi yang lebih baru, lebih modern, insya Allah bisa cat gitu kan hal ini. Begitu juga mungkin ada bekas-bekas peluru jelas. Walaupun mungkin sudah ditembok, sudah ditembel, tetap saja masih bisa muncul gitu kan. Iya. Siapa tahu juga di sana diadakan penggeledahan, siapa tahu ada bekas bajunya atau mungkin ada bekas HP yang dibuang kan itu masih bisa ditelusuri gitu kan. Itu jadi memang yang terbaik adalah yang paling cepat, tetapi kalau untuk darah insya Allah ya 30 hari masih sangat bisa dilacak. Pak Anton, ini kan bukan olah TKP pertama. Kalau kita lihat rangkaian kasus ini sejak sebulan lalu. Sebelumnya sudah ada olah tempat kejadian perkara, dilakukan olah TKP ulang. Bisakah ini kita katakan untuk mencari barang bukti yang masih kurang atau dianggap hilang dalam perkara ini? Kemungkinan olah TKP pertama itu tidak dilakukan secara maksimal. Sehingga dilakukan olah TKP berulang-ulang. Karena biasanya kalau olah TKP-nya benar, olah TKP pertama dengan olah TKP kedua itu tidak jauh berbeda. Demikian juga otopsi pertama dengan otopsi kedua ini adalah tidak akan jauh berbeda. Nah, kalau dia ada perbedaan yang sangat jauh, berarti salah satu ada pengolahan atau otopsi yang tidak benar. Mana ini? Gitu. Jadi misalkan otopsi kedua ini begitu lengkap, otopsi pertama tidak ada. Artinya otopsi pertama adalah ya otopsi yang hanya sekedar pro memori. Otopsi yang mungkin tidak dilakukan dengan maksimal. Demikian juga olah TKP gitu kan. Kalau olah TKP kedua ini bisa lebih jelas, lebih ini berarti yang pertama adalah olah TKP-nya ada sesuatu dalam tanda petik. Karena sebagaimana kemarin saya katakan, kemungkinan ini ada kendala psikologis. Dan saya pun juga bilang kemarin, apakah ada tembak-menembak? Lihat saja arah peluru, apakah satu arah atau 2 arah. Kalau satu arah ya berarti tidak ada tembak-menembak, saya bilang kan. Gitu. Nah, di sini pun juga mungkin ingin lebih memastikan lagi. Sehingga di sini mudah-mudahan nanti saya yakin adik-adik saya juga ya mungkin ini semua adik-adik saya akan menandai atau ini sebagai TKP inti kalau memang di sana didapatkan barang bukti yang memang sangat-sangat diperlukan, termasuk mungkin darah akan ditemukan juga di sini. Apabila ditemukan darah ya otomatis TKP ada 2, ya di rumah dinas, ya di rumah pribadi. Ya, ini terkait dengan olah TKP kalau kita lihat. Nah, tapi itu Inavis. Bagaimana dengan Propam? Pak Anton, kita tahu kan di kasus ini Kapolri tegas bilang bahwa ada 25 personel Polri yang dianggap tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara. Propam datang, bisa jadi terkait itu kah? Betul juga karena itu adalah berkaitan dengan kode etik, terutama di dalam hal ini pidana kan. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena mungkin dan sudah dipastikan karena sudah ada keputusan bahwa yang 25 orang itu tidak melakukan tugasnya secara profesional dan proporsional. Misalkan, kenapa seseorang ditahan? Karena takut menghilangkan barang bukti, takut mempersulit tindak pidana, takut mempengaruhi keterangan saksi, keterangan-keterangan yang lain, dan takut melarikan diri. Nah, di sini kan kemarin sudah terbukti. 1, barang bukti dihilangkan. Kemudian saksi-saksi juga dipengaruhi dengan adanya skenario-skenario yang saya dengar kemarin dari
pengacaranya Baradae bahwa Ya. itu adalah skenario. Sebetulnya tidak demikian. Kan itu artinya mempengaruhi keterangan saksi. Nah, dengan demikian ini sudah jelas menyalahi kode etik profesi, di mana seharusnya justru harus mengumpulkan barang bukti, ini malah menghilangkan barang bukti. Membuat terang malah membuat gelap dan lain-lain. Dan di sini dengan adanya dua tersangka ini yang baru, yaitu Baradae, kemudian Brigadir RR, ini lebih mengerucut lagi sebetulnya. Akan lebih memudahkan lagi pengungkapan tindak pidana. Walaupun dalam dua pasal yang berbeda. Satu pasal 338, satu 340. Artinya ada yang langsung eksekusi, yang secara spontan, dan kalau 340 adalah perencanaan. Nah, justru kalau ingin mengetahui siapa saja di TKP, ya kepada yang spontan. Karena kalau yang perencanaan itu di sananya ada 55 dan 56, 55 dengan pasal 55 dan 56 itu kan berbeda. Kalau 55 itu turut serta, kalau 56 itu turut membantu. Kalau turut serta itu tersangka itu ikut di TKP. Kalau turut membantu bisa ikut dan bisa tidak. Nah, kita akan dalami lagi siapa kira-kira tersangka yang berpotensi jadi tersangka terkait dengan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan sorotan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK melakukan asesmen perlindungan kepada istri Irjen Verdi Sambo